Iya teh, Kang, iya. besok Akang ada di rumah? Maksudnya di rumah Akang? Iya, Iya, Akang besok ada di rumah, di Bandung. Hari kedua Akang ziarah ke makam orang tua Akang di kampung. besok Kinasi, Kirani sama Kinanti mau datang ke rumah Akang. Mau apa? Saya senang bisa kenal sama Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Besok Lebaran, Iya, saya tahu. saya nggak punya uang. Sama, saya juga. Kita nodong yuk. Masa buat lebaran uangnya dari hasil nodong? Habis mau dari mana? Jawab batu. Saya udah nanya berkali-kali, kamu nggak jawab-jawab. Saya nggak bisa jawab. Kamu nggak ada ide? Nggak ada. Kalau kamu nggak ada ide, berarti kita nodong. Nggak mau. Kalau nggak mau, berarti harus ada ide. Ya udah, kita nodong. Nah, begitu dong. Akhirnya kamu bisa ngomong. Dari umur setahun saya udah bisa ngomong. Terus kenapa tadi diam aja? Merenung. Merenung tentang nasib. Saya merasa nasib telah mempermainkan saya. Nasib seolah-olah hendak berpihak. Tapi ternyata enggak. Ketika saya ketemu kamu yang ngajari nyopet. Kamu ngajak saya jadi partner. Saya kira itu nasib baik. Ternyata enggak. Karena kamu akhirnya malah meninggalkan saya. Waktu saya ketemu Ubed, dari nggak bisa apa-apa sampai bisa jadi jago copet. Kemudian jadi partner saya kira itu nasib baik. Ternyata enggak juga. Waktu Dewi muncul, saya menduga itu juga nasib baik. Ternyata enggak lebih, enggak kurang. Sama seperti kamu sama Ubed, meninggalkan saya. Masih ada Apanya yang masih ada? nasib yang seolah-olah hendak berpihak, tapi ternyata enggak. Masih. Apa? Waktu saya mengangkat Arman dan Enang jadi mahasiswa saya, dan mereka mau menerima saya jadi dosen, saya kira itu nasib baik. Ternyata enggak. Arman dan Enang pergi sama Putri. Putri itu siapa? Dia mahasiswa saya juga. Maaf, dia bukan mahasiswa, tapi mahasiswi. Karena dia bukan putra, tapi putri. Waktu Putri datang, kamu menganggap itu nasib baik juga. Iya, Ternyata enggak. iya. Ternyata enggak. Kenapa? Putri bukan cuma akhirnya meninggalkan saya sebagai pimpinan, sebagai dosen, tapi dia juga menolak cinta saya. Nggak kasihan sama saya yang udah beranak dua. Terus? Arman dan Enang sempat tergoda Putri. Mereka meninggalkan saya dan ikut Putri. Tapi kemudian mereka sadar dan kembali ke saya. Tadinya saya pikir itu nasib baik. Ternyata enggak. Kenapa? Tadi si Arman sama si Enang ketangkep waktu operasi. Hoi, sini. Kang Mus, Mau kemana? Mau kemana? pulang. Pulang? Pulang atau mau nodong? Pulang atau mau nodong? Pulang. Pulang. Awas kalau nodong. Kata Kang Mus, awas. Kalau nodong. Enggak.
Jadinya gimana? Kita mau nodong apa mau pulang aja? Pulang aja. Ya udah. Saeb kenapa lagi? Tadi gak mau ngomong, diem aja. Terus tahu-tahu ngomong. Begitu ngomong, ngomongnya banyak. Terus sekarang diem lagi. Kamu kenapa? Terlalu banyak hal yang harus saya pikirkan. Banyak hal yang sebetulnya di luar kapasitas otak saya. Tapi tetap saya paksakan. Sehingga otak saya menjadi panas. Dan beberapa serat dalam jaringan otak saya menjadi putus. Ben, kayaknya harus kita bawa ke rumah sakit jiwa. Iya. Iya teh, Kang, iya. besok Akang ada di rumah? Maksudnya di rumah Akang? Iya, Iya, Akang besok ada di rumah, di Bandung. Hari kedua Akang ziarah ke makam orang tua Akang di kampung. besok Kinasih, Kirani sama Kinanti mau datang ke rumah Akang. Mau apa? Idul Fitri? Iya, Kang. Jangan. Harus seperti biasa. Biar Akang ke rumah Teteh, ke rumah Papi. Akang berangkat sehabis sholat sunnah. Papi udah nggak ada. Udah nggak ada orang tua yang harus Akang datang ke sini. Sekarang Kinasih, Kirani, sama Kinanti yang harus datang ke rumah Akang. Papi dulu pernah bilang kan ke Akang, kalau Kinasih, Kirani, sama Kinanti itu adik-adik Akang. Anak-anak Akang. Iya teh. Tapi ini bukan soal siapa kakak, siapa adik. Bukan soal siapa bapak, siapa anak. Tapi soal rumah kemana kita harus pulang. Rumah tempat anak-anak Papi dilahirkan. Rumah tempat Akang pertama kali datang. Terus menjadi bagian dari keluarga Papi. Rumah yang bisa membuat kita melihat ke belakang.
Rumah yang bisa membuat kita selalu ingat pada sejarah. Iya. Dik-dik, Iya, Kang. kamu punya berapa nyawa? 1, Kang. Sudah berapa kali kamu disikat orang, dibantai orang? Kenapa belum mati? Mungkin karena belum waktunya aja, Kang. Hidup ini memang penuh rahasia. Kang Bahar yang tidak tersentuh orang dan belum terlalu tua, tiba-tiba pergi. Ya, kita juga akan pergi. Dan sebaiknya pergi dalam keadaan seperti Kang Bahar. Bohim, Iya, Kang. habis lebaran kita pensiun. Saya sama kamu menyusul yang lain. Komar, Joni, Iwan, Jupri. Iya, Kang. Yang lain yang masih ada di bisnis ini, jaga diri kalian masing-masing. Dan saling menjaga satu sama lain. Saya ingatkan pesan Kang Bahar. Bisnis ini bisnis yang bagus. Tapi bukan bisnis yang baik. Besok Idul Fitri. Saya ingin terlahir kembali. Kamu anak buah Muslihat. Iya, kenapa? Mana yang lain? Ke markas besar. Kenapa kamu nggak ikut? Nggak diajak. Karena kamu cuma tikus terminal. Waktu Kang Bahar meninggal, kalau ada pembagian warisan, harusnya terminal menjadi kekuasaan saya. Tapi Muslihat terlalu rakus untuk berbagi. Kabarnya, Muslihat mau pensiun. Pasti sekarang mereka sibuk berbagi warisan kekuasaan. Kamu dapat apa? Kamu cuma tikus terminal. Gak akan dapat apa-apa. Kecuali kamu berbisnis dengan saya. Jamal.